Nikita Mirzani telah resmi melaporkan Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, ke Polda Metro Jaya, Kamis 3 Oktober 2024 lalu. Langkah tersebut dilakukan Nikita Mirzani lantaran tak terima data pribadi anaknya, Laura Mezani Mawardi alias Laura, dipublikasikan tanpa izin pihaknya saat Rasman Arif Nasution melakukan konferensi pers membela Fadel Bajideh beberapa waktu lalu. Atas laporan yang dibuat oleh Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution pun tampak memberikan pembelaan atas dirinya dengan berkoar-koar di media sosial. Melihat perseteruan yang cukup menjadi blunder, pengacara Pablo Benua akhirnya memberikan opini tajamnya terkait implikasi hukum atas laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Rasman Arif Nasution. Dan untuk mengetahui beberapa opini tajam Pablo Benua yang dapat membuka lebih luas sudut pandang publik, maka inilah 5 opini tajam Pablo Benua atas sikap berani Rasman Arif Nasution sebarkan data pribadi Laura, versi Cumi Top 5. Pengacara Pablo Benua beropini bahwa Rasman Arif Nasution memang telah melanggar kode etik lantaran telah mempublikasikan informasi pribadi Laura, anak Nikita Mirzani yang masih berusia di bawah umur. Atas tindakan yang dilakukan Rasman Arif Nasution, Pablo Benua menjelaskan pasal serta ancaman hukuman penjara yang dapat menjerat Rasman Arif Nasution jika benar-benar dinyatakan terbukti melakukan tuduhan tersebut. Dari awal, sebelum ada banyak pengacara, praktisi hukum di luaran sana, orang-orang yang berkomentar, gue udah sempat sampaikan itu berulang-ulang bahwa memang Rasman itu berpeluang untuk dilaporkan secara pidana. Kenapa? Karena dia mengeluarkan hasil USG yang diduga itu adalah hasil USG-nya Loli, kan begitu. Gue kan udah selalu sampaikan bahwa USG itu adalah bagian daripada informasi kesehatan seseorang. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) begitu ya. Di mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, data pribadi mencakup yang pertama adalah identitas diri atau data secara pribadi, dan yang kedua adalah informasi kesehatan begitu. Itu adalah data spesifiknya seseorang. Nah, Loli kan karena anak di bawah umur nih, diungkapkan oleh Rasman pada saat preskon, dia keluarkan data USG itu secara tidak langsung, bahkan mungkin gue ingin katakan kasar banget mainnya Rasman ini. Akhirnya dia tunjukkan itu hasil USG di depan wartawan bahkan. Nah itu kan akhirnya memancing gua melihat untuk mencari tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Disitulah akhirnya secara inisiatif gua analisa dan akhirnya gua sampaikan ke ruang publik bahwa Rasman bisa dilaporkan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan menyebarluaskan informasi kesehatannya Laura gitu. Nikita Mirzani berhak untuk melaporkan Rasman. Maka selalu gua sampaikan bahwa Nikita Mirzani bisa melaporkan Rasman dan Rasman berpeluang untuk dilaporkan secara pidana, dan ancaman hukumannya lumayan itu, ancaman hukumannya 2 tahun. Itu belum nyentuh ke ITE. Gua nggak tahu apakah Nikita Mirzani melaporkan Rasman dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang ITE terkait pasal 32 gitu ya, Undang-Undang ITE, apakah itu juga dilaporkan karena di sana juga menyebarkan data pribadi seseorang melalui media elektronik. Gua nggak tahu itu dilakukan, tapi yang pasti kalau itu dilaporkan ancaman hukumannya lumayan 12 tahun. Pengacara Pablo Benua beropini bahwa laporan baru yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Fadel Bajideh akan menimbulkan perkara baru untuk Fadel Bajideh yang saat ini diketahui juga tengah berhadapan dengan laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, hal apa yang membuat Fadel Bajideh nantinya dapat terjerat perkara baru? Rasman menunjukkan itu adalah dia ucapkan hasil USG ini adalah hasil tes kehamilan, bahwa ini tidak sedang hamil. Kan itu yang diucapkan oleh Rasman. Jadi tentunya kita sudah bisa mengambil kesimpulan tuh bahwa memang USG itu tujuannya untuk mengecek, untuk melakukan pengecekan apakah dia hamil apa tidak. Nah, hamil atau tidak itu hanya bisa dicek
oleh seseorang yang memang satu memang ternyata dia benar-benar hamil, atau yang kedua dia tidak hamil pun tapi dia sudah masuk ke dalam batas usia yang memang diperbolehkan untuk melakukan pengecekan itu sendiri untuk memutuskan bahwa dirinya itu boleh dicek oleh seorang dokter, kan begitu. Kalau tidak, dokter biasanya akan nanya, datang didampingi oleh siapa? Karena kan dia pasti akan minta KTP-nya. Mana KTP-nya? Oh, ternyata KTP-nya masih di bawah 18 tahun, 16 tahun misalnya. Mana orang yang mendampingi? Muncullah nih, nah sosok ini siapa? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau ternyata orang tersebut mengaku bahwa oh saya suaminya atau saya orang tuanya, wah itu muncul perkara baru tuh. Pengacara Pablo Benua beropini bahwa laporan baru yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Rasman Arif Nasution akan menyeret lebih banyak pihak, termasuk keluarga Fadel Bajideh. Ya, jika keluarga Fadel Bajideh ternyata terbukti ikut serta dalam tuduhan, maka mereka pun dapat dilaporkan oleh Nikita Mirzani dan dijerat hukuman penjara. Ya, kasus ini sangat memungkinkan menyeret begitu banyak pihak, termasuk misalnya keluarganya Fadel sendiri misalnya ya. Kalau memang ada dugaan atau indikasi bahwa keluarga Fadel juga ikut di dalam misalnya membawa pemeriksaan kesehatan, lalu sudah tahu bahwa ada hubungan antara Fadel dan Loli, lalu ada hubungan yang sudah mengarah kepada dewasa, maka keluarga juga dapat dikenakan pasal 55 atau 56, turut serta atau turut membantu dalam suatu tindak pidana. Tapi kalau memang dia pernah melakukan, maka segeralah serahkan diri, udahlah akuin apa yang memang kau pernah perbuat, itu jauh lebih gentle, begitu, kooperatif saja. Pengacara Pablo Benua beropini bahwa pihak dokter terkait atau dokter yang melakukan USG terhadap Laura, anak Nikita Mirzani, harus turut diperiksa. Ya, menurut Pablo Benua, seorang dokter pun memiliki kode etik, di mana mereka seharusnya tidak diperbolehkan memeriksa anak di bawah umur tanpa pendampingan orang tua kandungnya. Tentunya hasil USG itu juga didapat dari Fadel, kan begitu. Dan bisa juga itu kita harus tahu, pada saat hasil USG itu didapatkannya melalui siapa? Apakah dokternya? Kalau dokternya, maka dokternya juga perlu diperiksa status dokter tersebut. Kenapa? Dokter itu juga diatur di dalam kode etiknya bahwa mereka tidak boleh menyebarkan hasil kesehatan seseorang kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Fadel kan tidak ada hubungan darah dengan Loli. Keluarga Fadel juga tidak ada hubungan darah. Kok bisa data itu di tangan Fadel lalu mungkin Fadel menyerahkan ke Rasman? Dari mana jalan ceritanya gitu loh. Maka gua bilang jangan diam. Dokter harus diperiksa. Karena ini akan sangat menciderai profesi seorang dokter, profesi yang sangat mulia. Di Indonesia terutama, jangan sampai ada dokter yang menciderai itu, akhirnya data-data bisa dikeluarkan, dibongkar, diberikan kepada orang yang sembarangan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh seorang dokter secara hukum nih ya, bolehkah seorang dokter sesuai gak prosedurnya ketika dia didatangin oleh seseorang yang di bawah umur gitu ya, yang umurnya belum genap 18 tahun, lalu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri diperiksa di USG. Apakah itu boleh? Apakah itu diperbolehkan? Maka harus dipertanyakan. Ada nggak sih Loli didampingin seseorang dewasa di sana? Kalau ada, siapa orang dewasanya? Apakah itu Fadel? Apakah keluarganya Fadel? Apakah orang tuanya Fadel? Ibunya Fadel? Ayahnya Fadel? Atau siapapun itu, silakan diperiksa selebar-lebarnya. Ungkap siapa pelakunya, karena ini terkait dengan anak di bawah umur. Jangan sampai nanti kita besok-besok generasi kita punya anak dan cucu, anak kita juga diperlakukan hal yang serupa. Kita sangat mengkhawatirkan itu terjadi di Indonesia. Pengacara Pablo Benua beropini bahwa Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, tidak perlu banyak membantah dan terus melakukan konferensi pers di hadapan publik.
Ya, menurut Pablo Benua, jika memang Fadel Bajideh dan Rasman Arif Nasution memiliki bukti untuk melawan laporan Nikita Mirzani, ia seharusnya hanya perlu memberikan pembelaannya di hadapan penyidik kepolisian. Gue cuma mau sampaikan kepada teman-teman, termasuk Fadel, termasuk Rasman. Sebenarnya dalam hukum pidana itu simpel. Gak ada orang salah, gak ada orang benar. Gak ada orang jahat, gak ada orang baik. Di dalam hukum pidana itu adalah siapa yang bisa membuktikan. Lu benar, tapi lu gak bisa membuktikan lu benar. Maka lu berpeluang untuk dipidana. Lu salah, tapi lu bisa untuk membuktikan kalau lu itu benar. Maka yang tadinya lu salah bisa jadi lu terkesan benar, berpeluang menjadi seseorang yang benar. Maka disinilah kesempatan bagi Fadel, buktikan sebenar-benarnya. Kalau memang ada kira-kira dia rasa-rasa, oh bener nih gue pernah melakukannya. Saran gue adalah begini, buat pengakuan. Jadi sahabat netizen, baik-baikin aja netizen, minta maaf, lalu sampaikan penyesalan, bertobat, selesai. Daripada harus melakukan perlawanan kalau memang itu benar terjadi. Tapi kalau memang tidak benar terjadi, ya silakan, kebenaran harus tetap diungkapkan gitu ya. Silakan berikan pembelaan, tapi di ruang penyidikan, bukan di depan media.